Hai semuanya, baik pada sesi kali ini kita akan membahas tools lama tapi dengan versi baru namanya Datsing. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu Datsing, jadi Datsing itu adalah tools atau aplikasi web base yang fungsinya untuk memonitor perubahan data stok dan juga harga dari produk-produk supplier. Jadi selama ini teman-teman dropship pasti mengalami kendala kalau seandainya ada perubahan data di produknya supplier. Kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba harganya turun, tiba-tiba harganya naik, tiba-tiba stoknya habis. Itu semua akan mengganggu proses bisnis dropship teman-teman semua pastinya. Nah, untuk itu di sini Dutchbot mengeluarkan tools Datsing ini. Sebenarnya udah lama tools ini, tapi versi sebelumnya kayaknya kurang efektif. Semoga versi kali ini jauh lebih efektif dan bisa membantu teman-teman semuanya gitu ya. Oh iya, bagi teman-teman yang belum punya akun, jadi nanti di fase tester ini teman-teman tinggal klik aja belum punya akun di sini. Lalu nanti diminta untuk menghubungi admin untuk mendaftar. Tinggal diklik nanti akan menuju ke WA-nya admin dashboard ya. Tinggal diinfoin aja email dan username-nya, nanti tinggal dibikinin sama si adminnya. Oke ya, saya udah punya akun untuk testingnya, jadi kita langsung mulai aja. Oke, jadi goal sesi kali ini yaitu untuk teman-teman bisa membuat toko di Datsing ya. Jadi sesi kali ini fokusnya supaya kita bisa membuat toko di Datsing. Untuk dropshipper sendiri, saya yakin betul bahwa teman-teman pasti punya toko lebih dari satu. Untuk itu, Datsing ini support multi toko. Jadi, kalau teman-teman punya banyak toko, nggak ada masalah karena Datsing support untuk multi toko. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke Datsing, lalu nanti ada menu seperti apa ya, shop lah gitu ya. Tinggal tambah toko. Menu ini sama dengan yang ada di kiri ini. Nah, ini juga ada toko dropshipper sama untuk menunya. Diklik aja, oke. Lalu kita tambah. Nah, saat ini yang tersedia Topet, Bukalapak, Shopee, dan juga Jackmall. Kalau teman-teman ada inputan lain yang mungkin mau diakomodasi, silakan infoin ke admin, nanti kita tambahkan. Karena kan ini hanya apa ya, buat melisting toko-toko yang dimiliki oleh dropshipper. Bisa jadi teman-teman punya Lazada, punya Blibli, nanti tinggal diinfoin aja ya. Kita masuk, lalu kita setting Bukalapak. Saya udah punya toko buat testing di Shop, di Shop ya. Oke, di sini untuk URL-nya. Sebisa mungkin URL ini nggak salah, karena nanti ke depannya siapa tahu teman-teman butuh sewaktu-waktu buat pendataan ya. Lalu kita simpan, tokonya berhasil diinput. Oke, nah di sini udah tampil untuk fase tester ini, karena ini masih versi beta dan juga teman-teman masih trial di sini. Kita batasin tokonya hanya 2 toko ya. Jadi teman-teman di sini boleh punya 2 toko yang aktif begitu. Coba kita bikin lagi satu lagi Tokopedia misalnya. Di shop glass misalnya. Ini saya coba tebak aja ya, testing. Oke. Kenapa nama dan URL ini bisa beda ya? Jadi teman-teman pasti tahu ya, kalau nama kita kan bisa jadi ya misalnya ini nama toko saya ya. Nah, sedangkan URL-nya di Gshop ID seperti itu ya. Jadi ya bisa jadi beda. Oke ya, save. Nah, teman-teman sudah punya 2 toko aktif ya.
perhatikan beda dua toko aktif dengan toko primary. Primary itu apa? Jadi di Datsing ini kalau seandainya teman-teman mau mengolah data, teman-teman harus tentuin dulu toko mana yang sedang di-set sebagai primary. Contoh saya coba setting DigiShop ini Bukalapak sebagai primary ya. Nah, nanti kan di sini tersetting bahwa Bukalapak ini sedang di-set sebagai primary. Efeknya apa? Semua data, baik itu laporan, baik itu data produk dropshipper ataupun data produk supplier nantinya itu hanya mengacu ke produk yang ada di toko ini, gitu ya. Jadi nggak campur-campur nih. Jadi beda toko, beda juga isi datanya, seperti itu. Kalau seandainya saya setting primary yang ini, berarti waktu teman-teman import produk, teman-teman mengimportkan produk-produk yang ada di Tokopedia Digishop, seperti itu. Suppliernya juga supplier yang ada di Tokopedia Digishop, seperti itu. Jadi nggak gabung dengan yang Bukalapak seperti itu ya. Jadi harusnya ini lebih gampang nanti ke depannya untuk manajemen toko teman-teman semuanya. Paham sampai sini ya. Nah, kalau seandainya coba ya, ini kan kita sampel trial ini hanya bisa maksimal 2 toko. Teman-teman iseng aja nih kita tambahin lagi nih. Bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Nah, jadi teman-teman nggak bisa punya lebih dari 2 toko yang aktif ya. Oke. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman, wah, Bukalapak nih gue udah kena banned nih sama Bukalapak di Gshop. Gue mau ganti toko gue lah begitu ya. Ya udah, tinggal dimatiin aja nih. Di setting off. Oke. Nah, nanti di sini teman-teman akan diinfokan ketika mau dinonaktifkan maka semua produk-produk yang ada di toko ini maka akan di setting off juga proses synchronize. Jadi kita nggak lagi memantau produk-produk yang ada di toko Bukalapak Digishop tadi gitu ya. Set aja nonaktif. Dah. Nah, kalau teman-teman mau nambahin harusnya bisa lagi nih nambahin. Kayak gitu. Jadi saya Bukalapak, teman-teman bikin toko baru misalnya Jack Jack Miller misalnya ya. Bebas aja ya, nama juga testing. ps bukalapak.com/u/save. Nggak ada masalah, bisa gitu loh ya. Jadi yang dibatasi adalah 2 toko aktif ya, bukan total keseluruhan toko tapi 2 toko aktif saja seperti itu. Kalau seandainya nih, oh yang Bukalapak ini nggak laku nih gitu ya, gue mau balik lah ke Digishop ini gitu kan ya. Ya udah, di setting off dulu. Nah, nanti tinggal dibalikin lagi nih. Yes. Oke, jalan. Terus teman-teman selesai mengolah Tokopedia Digishop 18 ini, teman-teman mau pindah misalnya set primary, Bukalapak Digishop lagi, silakan. Seperti itu ya. Jadi garis besarnya untuk mengelola toko sampai di sini harusnya teman-teman udah pada tahu ya. Ya untuk ngedit seperti biasa sih tinggal diedit. Lalu ini makanya tadi saya bilang linknya kalau bisa link yang akurat ya. Jadi bukan sembarang link gitu. Supaya nanti eh, bagian ini berfungsi ini sebenarnya sih untuk checking ini toko kita tuh ini loh seperti itu ya. Jadi dia hanya merefer ke link yang sudah kita tanam di sini. Oke, sampai sini dulu tutorial terkait Datsing khususnya bagian mengelola toko ya. Nanti next stepnya kita akan coba bermain-main dengan bagaimana cara mengelola produk yang akan kita monitor. Oke ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat dan juga kedepannya Datsing ini bisa digunakan semaksimal mungkin oleh teman-teman semua ya. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.